Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman Ngobstay, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita lanjutkan, kami segenap kru dari Ngobstay Ambiar dan Semaka Project ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalani selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini ada tampilan baru dari Ngobstay Ambiar. Beda dari biasanya karena kita sekarang sudah real like a podcast, tidak seperti 2 episode yang kemarin, yaitu masih seperti ini talk show. Tapi sebetulnya konsep kita itu bisa seperti ini, bisa juga seperti yang talk show, karena memang tergantung undangan yang kita undang. Maksudnya bintang tamu yang kita undang, dan hari ini bintang tamunya hanya 1 orang, jadi beginilah setting tempatnya. Mudah-mudahan teman-teman Ngobstay betah, tetap pantengin terus di Ngobstay Ambiar, dan tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena seperti kata teman saya, subscribe itu gratis. Oke, so teman-teman Ngobstay, let's the show begin. Jadi teman-teman Ngobstay, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup seru lah kalau buat saya. Kenapa dikatakan seru? Karena temanya adalah bocah kampung yang melambung. Karena hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa, spesial bagi kami, bagi saya pribadi. Kenapa bisa dikatakan spesial? 1, berasal dari Solo. 2, masih muda. 3, dia seorang dosen. Tanpa tunggu lama, mari kita panggil saja bintang tamu kita hari ini. Please welcome Jainal Abidin SPD MPD. Come on, come join us. What's up? Apa kabarnya, Jainal? Sehat, Sir. Gimana, Sir? Alhamdulillah sehat. Di posisi dulu ya, Sir? Silahkan dibikin nyaman saja, karena kita ngobrolnya nyaman ya. Siap. Jangan seperti ngobrol antara bapak dan anak ya, biasa aja kayak teman ngobrol. Bukannya kita seumuran kan ya? Oh, seumuran ya. Iya. Siap. Okay. Ngomong-ngomong, jam sekarang tinggal di Solo kan? Di Solo, Di Sir. Solo. Oke, dan dari Solo kapan tuh nyampe ke Cicalengka? Solo kemarin dari Solo jam pagi, terus nyampe sini siang. Sore. Spesial untuk memenuhi undangan Okay. dari SMA KP tercinta. Thank you so much. Dan teman-teman Ngobstay perlu ketahui bahwa Jainal ini adalah, selain tadi yang saya sampaikan, dia seorang dosen, kemudian berasal dari Solo, dan dia adalah alumni SMA Karya Pembangunan Cicalengka. Angkatan berapa deh? Angkatan 2008 masuk 2008 terus lulus 2011. Oke, jadi beliau 10 tahun yang lalu sekarang hadir lagi di sini untuk berbagi ya, sharing. Ya, sharing tentang pengalaman. Permintaannya sih gitu. Yap. Konsep ya. Konsepnya. Tapi nggak tahu realitanya nanti udah ini. Oke, jadi gini langsung saja ke topiknya ya. Jadi sengaja diundang itu ingin memberikan apa ya, kita ngobrol, mudah-mudahan ini obrolan kita memberikan motivasi buat teman-teman Ngobstay, karena memang keadaan Jainal dulu sama sekarang itu berbeda lah ya. Bedanya gimana? Bedanya kalau dulu masih unyu-unyu, sekarang amit-amit. Bisa dilihat di sini ya berarti ya. Gimana di sini ya? Nanti ada fotonya. Before after ya? Ada before after boleh. Nah, jadi silahkan Jainal menceritakan dari mulai life background, kemudian educational background, ceritakan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada pertanyaan, dan mudah-mudahan menginspirasi teman-teman Ngobstay yang ada di rumah, khususnya buat siswa-siswi SMA KP dan umumnya buat teman-teman Ngobstay yang ada di luar sana. Oke. Silakan. Langsung saja kali ya. Langsung saja. Jadi kalau ditanya secara sejarah, saya basicnya dari keluarga yang sederhana. Asli sini sebetulnya, asli orang Cicalengka. Tepatnya di mana? Di Cisereh. Okay. Desanya Narawita. Mungkin siswa-siswi di sini juga ada yang beberapa dari sana. Yep. Terus SMP saya dimulai dari SMP yang membuat saya itu berbeda dari yang lain. Keindahan saya itu dimulai dari SMP. Karena saya SMP di terbuka. SMP terbuka yang terbuka. Yang secara kurikulum itu sekolahnya seminggu cuma 2 kali. Oke. Kalau SD sebentar, kalau SD negeri. SD negeri biasa ya. Narawita, terus SMP terbuka.
karena faktor ekonomi tadi. Karena memang dari yang menengah ke bawah, jadi akhirnya memilih SMP terbuka yang gratis dan lain sebagainya, banyak tunjangan dan lain sebagainya gitu ya. Sebentar, jadi kenapa memilih SMP terbuka itu sempat terlintas dalam pikiran saya loh. Kenapa sih Jainal itu masuk SMP terbuka, ternyata memang itu kan? Iya, karena ekonomi dulu keadaannya belum sebaik sekarang. Jadi keadaan orang tua ekonominya memang terbatas, ya memang kenyataannya terbatas. Tapi gimana caranya saya harus sekolah. Dan pada waktu itu yang menyediakan seperti itu karena waktu saya SMP itu masih harus bayar. Ya. Nah harus bayar dan harus ada uang untuk berangkat. Sedangkan kan uang untuk berangkat transport aja ya transport kan untuk misalkan 2.000 aja kan hal yang susah ya. Nah akhirnya dulu memutuskan gimana caranya tetap SMP tapi seadanya. Dan menyediakan SMP terbuka. Akhirnya memilih SMP terbuka. Terjawab sudah ternyata ya. Nah lanjut setelah itu? Lanjut keinginan saya juga tetap masih ingin sekolah. Nah nyari lagi seperti biasa, nyari SMP yang SMA yang secara kantong ekonomis juga nih. Nah murah gitu. Murah ya. Tapi nggak murahan. Iya. Ya murah tapi nggak murahan, ingat ya. Yes, karena SMA saya murah nggak murahan. Gitu itu ya. poinnya. Ya. Karena memang pada waktu itu bayarnya memang sangat murah sekali gitu. Di saat yang lain bayarnya harus sekian ratus per bulan dan lain sebagainya, masuknya harus sekian juta. Di sekolah saya SMA KP namanya ya. SMA KP Cicalengka ya? Iya betul, SMA KP Cicalengka, masuk itu cuma ratusan ribu dengan kualitas yang sama saja. Justru buat saya jauh lebih baik dari sekolah lain. Ini saya menentukan untuk memilih SMA KP dan tidak mengeluarkan transport. Karena saya bisa jalan kaki gitu. Itu sampai SMA ya? SMA. Nah sebelum dilanjutkan nih, apa sih unforgettable moment lah ketika SMP diterbuka apalagi ya? Seperti apa, terus ketika SMA ada nggak momen-momen yang ya berbekas dan akhirnya menjadi kekuatan buat Jainal untuk mengejar mimpinya? Kalau SMP jadi boleh om ya ini? Boleh, dua-duanya boleh. Biar lebih dekat ya. Asal jangan bilang ayah aja. Enggak lah. Ya. Jadi gini om, jadi ketika saya SMP itu satu kelas 90. Bayangkan satu kelas terbuka 90 orang. Ada namanya almarhum Pak Didin Lubis. Beliau adalah koordinator untuk program terbuka ini. Itu di Nagreg. Jadi sekolahnya ada sekolah induknya. Sekolah induk SMP Negeri 1 Nagreg. Ada sekolah terbukanya. Nah beliau koordinatornya. Nah ketika ngajar itu beliau langsung bilang, kalian boleh sekarang biasa saja. Tapi saya yakin kalian akan menjadi orang luar biasa. Tapi ada satu syarat kalau kalian ingin menjadi orang luar biasa. Apa syaratnya? Lanjutkan pendidikan kalian. Itu pesan dari beliau. Dan yang sampai akhirnya saya lanjut ke SMA. Beliau sudah wafat sekarang? Sudah wafat ketika saya sekolah SMA. Jadi tidak lama saya pas lulus, beliau langsung. Tapi kata-katanya tetap berbekas. Kata-katanya sampai sekarang gitu. Sampai dulu saya nama alay di Facebook saya dulu namanya Jainal Lubis. Karena saking membekasnya beliau. Iya gitu. Terus gimana? Terus di SMA juga ternyata saya menemukan vibe yang sama. Apalagi waktu saya masuk sekolah saya sekolah yang baru, SMA KB itu sekolah baru waktu angkatan saya. Sekarang ya? Sekarang kan udah bagus sekali. Sekarang udah bagus, terakreditasi juga, sudah tingkat juga ya gedungnya. Wow, guru-gurunya juga jelas tetap luar biasa. Karena dari dulu juga udah luar biasa kalau guru-gurunya. Saya ketemu guru-guru yang masih muda, yang semangat juangnya luar biasa. Sekarang juga masih muda loh. Masih muda. Iya untuk beberapa. Ada juga yang mungkin umurnya sudah tua tapi jiwanya masih muda. Skip. Nah, di sana saya menemukan banyak sekali inspirasi, banyak sekali menemukan ternyata untuk kalian ini ada teori. Saya masih ingat Pak Deden, guru sosiologi itu bilang. Pak Deden. Pelajaran sosiologi karena ada teori mobilitas sosial. Itu menjelaskan kalau kalian mau melakukan mobilitas sosial dan secara vertikal itu tuh harus ada 3. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua kekayaan, yang ketiga pendidikan. Kekuasaan dan kekayaan jelas saya nggak punya, karena kan tadi basic saya orang yang biasa saja. Ayah yang cuman buruh bangunan, ibu juga di rumah aja, ya itu nggak mungkin. Kekuasaan juga nggak punya, kuasa apa saya. Ada satu yang bisa kita perjuangkan yaitu pendidikan dan itu akan bertahan sampai kapanpun. Jadi kalau kita sudah naik nih secara mobilitas sosialnya secara vertikal itu nggak akan turun sampai kapanpun. Kuncinya satu, raihlah pendidikan. Nah itu yang menjadi inspirasi saya. Itu materi kelas 11 disampaikan oleh beliau dan saya didukung oleh lingkungan yang bagus sekali di SMA KP menjelaskan ya
ayo kuliah mumpung ada kesempatan dan sebagainya. Informasi beasiswa di sharing juga, oh ternyata kuliah tuh seperti apa dan lain sebagainya, sampai saya memang ingin kuliah dan dibantu juga untuk kuliah gitu. Okay. Nah, menariknya adalah ketika Jainal punya keinginan ya, pasti punya cita-cita kan, ya, punya mimpi. Nah, yang saya kagum dari Jainal itu adalah bukan karena punya keinginannya, punya mimpinya, karena setiap orang akan punya mimpi dan pasti itu punya mimpi dan keinginan. Yang saya kagum adalah kerja kerasnya, kegigihannya. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Apa sih yang membuat Jainal fokus pada mimpi itu dan yakin akan itu terwujud dan akhirnya melakukan semua proses yang sampai seperti inilah hasilnya sekarang gitu. Walaupun masih berproses ini juga. Betul, walaupun masih berproses. Gimana tuh? Kalau ditanya kerja keras, kayaknya banyak yang lebih kerja keras dari saya. Cuman kalau kegigihan, saya insya Allah punya kegigihan itu. Yang menjadi tekad saya tuh satu, ketika saya punya keinginan dan keinginan saya juga positif, pasti akan ada jalan. Meskipun keadaannya terbatas. Ya, where there is a will, there is always a way. Oke. Dulu guru bahasa Inggris saya sih yang bilang itu. Guru bahasa Inggris pasti keren orangnya ya. Keren banget. Oke, lanjut. Guru-guru SMA KP keren. Terutama beliau juga keren itu menyampaikan itu ketika eskul. Jadi ketika eskul, memang itu salah satu. Ini juga satu momen yang nggak bisa dilupakan. Jadi memang ketika eskul, beliau itu bilang selalu itu, mimpi dulu aja, nggak apa-apa. Mau diketawain sama orang juga nggak apa-apa gitu. Karena saya tuh teman-teman yang lain, ada satu momen nih, Om waktu itu ya ditanya mimpi itu, temanya ada ekskul Inggris kan di SMA KP itu ada ekskul Inggris. Jadi tenang aja. Dan itu ngelatih skill banget. Gitu ketika itu ditanya mimpi kamu apa dan satu-satunya yang jawab pengen jadi profesor tuh saya. Dan orang kan ketawa. Ngapain sih jadi profesor gitu kan? Nggak mungkin juga kamu di sini ngapain jadi profesor. Dan insya Allah nanti dalam sekian tahun teman-teman yang lihat saya akan jadi terwujud. Amin. Mudah-mudahan lancar. Ya itu sih cuman ya udah yakin aja ketika itu baik jalani. Nah, karena Allah pasti ngasih jalan. Ini untuk menanggulangi keterbatasan gitu kan secara ekonomi lah ya, terbatas. Jadi jangankan untuk bersekolah yang tinggi-tinggi. Betul. Masuk ke SMA aja lumayan kan, harus bayar kan, beda sama SMP kan ada gratis. Nah, apalagi untuk kuliah. Nah, triknya gimana sih? Tips buat mungkin ada teman-teman ngobstay di sana yang keadaannya sama, punya mimpi yang sama, biar mereka terpacu gitu, punya motivasi, punya kegigihan juga. Triknya gimana sih agar tetap pasti orang tua mendukung ketika Jainal mau. Awalnya enggak. Nah, ceritakan. Awalnya enggak. Kenapa enggak? Karena kan awalnya nih proses kuliah itu, jadi saya daftar dulu, keterima dulu universitas, bukan keterima beasiswa. Jadi saya S1 S2 alhamdulillahnya beasiswa, Om. Jadi S1 dapat dari Bidik Misi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Waktu itu presidennya Pak SBY. Terus kemarin S2 juga beasiswa lagi. Itu dari LPDP, Kementerian Keuangan. Presidennya Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya presiden semuanya bagus gitu ya. Nanti insya Allah S3 beasiswa betul. Karena mudah-mudahan beasiswa kepada saya. Nah, nanti S3 juga insya Allah mungkin kayaknya ganti presiden nanti saya beasiswa lagi. Iya insya Allah. Jangan sampai. Iya betul. Ya nanti maksudnya periode selanjutnya ya. Nah ketika keterima itu ada tagihan dulu. Tagihannya waktu itu saya masih ingat 11 juta. Itu beasiswa Bidik Misi? Iya Bidik Misi sebelum saya dapat. Karena saya gak dapat dulu. Jadi awalnya saya nggak dapat. Saya tuh dapat dulu kampusnya. Jadi saya dapat tes dulu. Setelah tes itu saya dapat PGSD di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah waktu itu saya tidak dapat beasiswanya karena saya dulu masuk itu jalur umum. Jalur umum itu. Jalur umum. Jadi saya tes itu SBMPTN jalur umum. Kalau sekarang kan sistemnya udah enak ya. Sekarang tuh sudah langsung daftar Bidik Misi dari awal, terus langsung nanti by system dan sebagainya. Dulu belum serapih itu. 2011 belum serapih itu. Nah ketika itu saya langsung, ya gimana saya udah lolos nih. Masa saya gak memperjuangkan apa yang sudah saya perjuangkan. Gitu. Akhirnya saya nyoba, orang tua cuman, ya gak bisa. 11 juta uang dari mana? Karena keadaan gitu. Akhirnya saya, ya gimana caranya akhirnya saya datang ke UPI. Akhirnya saya langsung datang ke UPI langsung mencari tahu ini bagaimana sendiri itu datang. Sendiri. Keren. Ke UPI Bandung. Waktu itu saya pertama kali ke Bandung waktu study tour saya masa. Jadi saya dulu itu pertama kali ke Bandung study tour itu. Iya, jadi saya belum pernah ke Bandung. Benar-benar anak kampung lah, benar-benar anak kampung yang belum pernah ke Bandung. Sekalinya ke Bandung tuh study tour. Study tournya juga ya sama ekskul itu. Nah ini sekalinya ke Bandung harus memperjuangkan diri. Saya memperjuangkan diri, memperjuangkan mimpi saya. Demi satu mimpi ya. Demi satu mimpi gitu. Karena tadi pendidikan kan yang tadi mobilitasnya ketika kita ingin maju ternyata pendidikan kuncinya. Ini saya perjuangkan kesana ternyata ada kesempatan untuk apply beasiswa. Jadi Bidik Misi itu waktu itu tahun kedua.
Dan di jurusan saya di kampus Cibiru PGSD itu adalah angkatan pertama. Jadi di jurusan saya justru pertama. Karena kakak kelas nggak ada yang dapat. Jadi nyari info pun agak susah waktu itu. Nah akhirnya saya datang langsung, ternyata bisa meng-apply dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya seperti biasa ada administrasi, lalu ada surat pernyataan misalkan orang tua keadaannya seperti apa, dibuktikan dengan foto-foto ya? Foto portofolio lah kita sebutnya portofolio untuk meyakinkan bahwasannya memang kita memang butuh itu. Akhirnya diseleksi lain sebagainya langsung dapat gitu. Alhamdulillah qadarullah Allah menakdirkan. Itu tadi saya bilang ketika kita yakin usaha alhamdulillah dapat gitu. Artinya dari cerita Jainal yang barusan kita bisa simpulkan bahwa yang pertama kita punya mimpi. Betul. Yang kedua seriuslah dengan mimpi itu. Punya komitmen. Iya betul, komitmennya. Yes, yang kedua kerja keras. Iya. Ya, kerja keras, kegigihan, karena sebetulnya skill itu cuma sekian persen kan. Sisanya yang paling banyak itu adalah kerja keras dan kegigihannya, kesungguhannya. Sama gitu. Ya itu kegigihan tuh dapat tuh dari apa? Karena semua tuh nggak gratis, harus ada perjuangan. Betul. Kalau cuman misalkan saya pengen kuliah, saya punya niat, ya udah gitu doang gitu. Tapi kalau kamu punya mimpi ya berjuang aja. Kalau misalkan saya udah berjuang kok, yakin udah berjuang itu udah maksimal belum tuh. Nah komitmen kan kadang kita yang maksimal ya. Nah kadang kita cuman ya udah ini tuh saya udah berjuang, gagal. Saya juga gagal loh, saya gagal. Saya SMPTN gagal gitu. Kalau sekarang yang jalur rapot itu, nah itu saya gagal kan. Ya udah tapi kan ada jalan lain gitu. Saya akhirnya coba SBMPTN, beasiswa ya gagal lagi ternyata, ya coba lagi gitu. Semua tuh pasti ada kegagalan. Cuman ya udah kan jatah gagalnya belum habis. Siapa tahu memang ketika gagal ya gagalnya belum habis. Habisin aja gagalnya. Insya Allah nanti ada hasilnya. Nggak akan bohong kok usaha tuh. Itu poinnya sih sebetulnya, itu poinnya buat teman-teman ngobstay di sana. Jadi tetaplah bermimpi, tapi jangan hanya mimpi. Buatlah komitmen untuk mewujudkan mimpi tersebut dan kerja keras. Tak lupa dibarengi dengan doa tentunya. Betul. Pasti itu doa, pasti. Dan berikutnya ketika memilih S2 nih, S2 kemudian sekarang menjadi dosen ya. Ya, dosen. Nah itu prosesnya gimana nih? Singkat saja proses dari S1 kemudian nyari beasiswa lagi untuk S2 dan masuk jadi dosen. Singkat saja ceritanya seperti apa tuh? Oke, ketika S1 karena tadi saya punya basic yang bagus dari guru-guru SMA, akhirnya saya dapat masukan untuk nyari yang berbau komunikasi. Karena kan guru memang salah satu skillnya komunikasi. Karena memang kebetulan saya memang kata guru saya dulu namanya Bu Rani, kalau masih ingat Bu Rani memang bilang ke saya, kamu tuh pintarnya komunikasi, coba cari jurusan yang komunikasi. Akhirnya saya ngambil keguruan. Karena kan memang keguruan harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Akhirnya saya ngambil itu. Nah ketika kuliah ternyata kemampuan saya itu justru tidak di bawah sekolah lain yang katanya favorit di Bandung, favorit di Jakarta, enggak. Justru saya bisa jadi lulusan terbaik di PGSD pada tahun 2015. Padahal itu dari SMA KP Cicalengka. SMA KP Cicalengka. SMP terbuka. SD di Lembur. Iya betul. Dan alhamdulillah qadarullah memang atas izin Allah juga saya menjadi lulusan terbaik di PGSD kampus Cibiru di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Nah, ketika itu saya meyakini ternyata memang sebetulnya kemampuan saya itu banyak. Cuman mungkin ketika dulu saya kesempatannya belum ada. Karena memang tertutup. Nah, itu terbuka ketika saya berjuang. Nah ini ketika S1 saya tambah pede gitu. Karena ketika sama yang lain ya sama aja. Ternyata saya justru bisa jauh lebih baik daripada yang lain. Akhirnya ketika S2 tuh ada satu tembok lagi buat saya. S2 itu ketika ada bahasa Inggris. Kembali bahasa Inggris. Tapi untungnya kan bahasa Inggris saya udah bagus tuh. Udah dibekali ketika SMA. Nah, karena memang saya dulu gak suka sekali bahasa Inggris. Jujur tuh biasa saya gak suka bahasa Inggris. Tapi untungnya punya basic itu. Akhirnya saya memberanikan diri tes S2. Karena teman-teman saya yang lain yang misalkan top 10-nya lulusan itu nggak daftar karena susah bahasa Inggris itu. Tapi saya karena nekat itu tadi saya selalu nekat, percaya diri aja. Terus tadi saya ingat ya mimpi perjuangkan. Ya udah saya akhirnya perjuangkan karena saya tadi ingin jadi profesor. Kalau jadi profesor pasti harus jadi dosen dong. Nah, saya berjuang nyari S2, nyari beasiswa, itu prosesnya 1 tahun. 1 tahun persiapan, lalu S2, qadarullah dapat lagi, terus S2 walaupun dalam negeri, dalam negeri dan bagus juga buat saya, universitas jurusan saya paling bagus ya di sana. Di UPI lagi untuk S2. Terus sudah S2, akhirnya saya nyari kerja dan nyari kerja juga kan harus picky ya, nggak bisa sembarangan. Nyari kampus, gimana nyarinya kampus yang top 10 di Indonesia, nggak bisa sembarangan. Terus jurusan saya yang terbagus. Kebetulan saya sekarang ngajar di PGSD yang akreditasi A pertama di Indonesia pada tahun 2015. Wow. Iya, terus kampusnya apa tuh?
Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perguruan tinggi swasta terbaik tahun 2017 Indonesia. Kalau tahun sekarang kedua ada yang ya se-Indonesia. Untuk perguruan tinggi swasta. Iya, UMS itu. UMS gitu. Jadi keren. Buat saya kan kerja juga harus ya karena saya tadi tanggung lah, saya tuh ternyata punya kemampuan. Cuman mungkin dulu karena dari kampung nih saya ngerasa aduh ya banyak aduhnya gitu. Aduh saya dari kampung, saya nggak bisa kayak yang lain. Ternyata bisa, cuman kita belum nyoba aja gitu. Akhirnya sampai pada titik ini saya sekarang kerja di PGSD. Mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sama dibantukan juga di tutor Universitas Terbuka. Oh, diperbantukan juga. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah perjuangan tadi ya waktu di kampus nih. Karena ada nggak cerita teman-teman di kampus yang menyepelekan atau underestimate atau membuli lah karena kehadiran Jainal datang ke sana ketika orang lain susah masuk ke sana, ini datang pakai jalur beasiswa gitu. Banyak sih, banyak. Sedikit saja itu ceritanya gimana tuh? Banyak sekali. Pertama sama menanggulanginya ya. Tentu kan kita pasti ketika yang baru datang baru tahu pasti ada yang ngata-ngatain lah, ngata-ngatain, memojokkan, pasti ngedown. Ya. Menanggulanginya gimana tuh? Betul. Pertama gak usah jauh-jauh deh, teman-teman yang dari satu daerah nih, satu daerah terus dari SMA yang berbeda, karena waktu dulu kan SMA ini baru, sedangkan dia SMA yang favorit bisa dibilang SMA daerah KP sini. Maksudnya ya? Ya. Diperjelas ya SMA KP Cicalengka. SMA KP Cicalengka, saya dari SMA KP Cicalengka, terus ada teman-teman yang SMA lain gitu. Nah, teman-teman yang lain, wah dari SMA ini pasti biasa aja nih anaknya gitu. Terus pas dia mah beasiswa, ternyata beasiswa bidik misi, pasti bukan orang berada dan sebagainya. Tapi ketika proses itu saya cuma bisa menunjuk, ya udah diam aja, nggak usah ditangkapin. Orang-orang kayak gitu banyak, orang-orang julid di dunia ini banyak banget. Serius, kalau kalian mau nanggapin orang-orang julid nggak ada habisnya gitu. Nggak usah lihat saya yang enggak gitu juga sih. Nah, tinggal bagaimana cara menjawabnya, buktikan aja dengan prestasi gitu. Itu poinnya. Artinya gini, nah buat teman-teman ngomstay juga ya, karena sekarang lagi rame nih. Betul. Perundungan ya, bullying terhadap orang. Gimana bisa sebisa kita lah untuk menahan itu, membiarkan itu, tapi dan kita jangan balas itu, tapi kita membalasnya atau kita buktikannya dengan prestasi yang kita punya. Dulu tuh saya ingat nih, saya tuh nggak punya laptop, masuk kuliah nggak punya laptop, jadi pinjam ke teman. Terus saya kan orangnya selalu ingin tahu, ingin mencoba, karena memang ya kalau ingin tahu ya perjuangan. Tadi saya kalau ingin tahu apapun perjuangan, saya tuh minjam sampai ada orang yang bilang, ngapain sih kamu minjam terus nggak mampu ya beli. Nah itu kan, aduh kok nyampe kayak gitu, island sebagainya. Akhirnya waktu itu saya akhirnya karena tadi nggak ada gratis, sukses tuh nggak ada yang gratis, kita harus berjuang. Akhirnya saya cari uang gimana caranya biar saya punya laptop dan membuktikan ke dia, karena memang itu kan fasilitas juga untuk menunjang saya ketika belajar. Ya memang orang-orang kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya sih, orang-orang yang pasti ada aja dimanapun. Gimana kitanya untuk menyikapi itu? Tinggal ditanggap. Ya kalau saya sih nggak nanggepin, tinggal dibuktikan aja dengan prestasi. That's gitu. Right. Jadi itu yang paling utama, balas mereka, tutup mulut mereka dengan prestasi yang kita buat. Betul. Ya. Terakhir, Nal, I believe this is not your end of your journey, right? Okay, of course, sir. I still have a lot of dreams. Nah, apa sih planningnya, mimpi yang sekarang on process atau on the way ini untuk terwujudnya mimpi Jainal apa sih? Karena kalau karir sekarang jelas saya ingin S3. Karena kemarin S2 belum kesampaian keluar, sekarang target saya masih, kayaknya Om masih ingat ya, saya punya mimpi, salah satu mimpi saya ingin pergi ke UK. Ingin saya pergi ke London. Jadi saya sekarang target saya pengen S3 ke London. S3-nya di UK London, gitu. Minimal di sana gitu ya. Maksimal ya mau dimanapun insya Allah. Tapi saya masih berjuang. Kembali tapi saya harus berjuang. Poin akhirnya adalah you want to be a professor. Iya, in education. Iya, in education. Gitu karena memang itu mimpi saya kan dari dulu. Dari dulu walaupun ditertawakan sama yang lain, mimpi saya profesor dan sejauh ini saya berjuang. Ya salah satu universitas terbaik untuk saya, bidang saya pendidikan. Sepertinya di Universitas College London gitu. Mudah-mudahan saya bisa nyampe ke sana gitu. Amin. Doanya juga dari semuanya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan saya bisa mewujudkan mimpi saya. Gitu. Mudah-mudahan kamu tetap luar biasa. Amin. Ya. Masih banyak sebenarnya yang luar biasa. Guru-guru saya justru yang luar biasa. Yes, dan SMA KP juga luar biasa jelas. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman Ngobstay, akhirnya kita tiba pada penghujung percakapan ini atau obrolan santai kita hari ini, dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman Ngobstay ambil hikmahnya lah, jadi inspirasi. Pertama, jangan menyerah pada keadaan. Selama kalian punya mimpi, sekali lagi, selama kalian punya mimpi,
yakinlah dengan mimpi itu, punya komitmen dan kerja keras. Itu yang paling utama. Dan untuk menutup acara ini, now would you like to give me some quotation from you? From me, oke. Okay. Yes. Silahkan. Ini yang selalu saya pegang ya sampai sekarang ya. Where there is a will, there is always a way. Oke. Okay. And different is beautiful. Oke. Okay. Bisa dijelaskan sama teman-teman ngomstay-nya? Kalau punya mimpi, perjuangan. Dan pasti ada jalannya. Ketika kita usaha pun pasti ada. Walaupun kita tidak tahu perjuangan kita harus sampai mana, jalani saja gitu sampai memang mimpi kita dapat gitu. Dan perbedaan itu indah. Jadi jangan ngerasa kalian dari orang yang nggak punya, terus jangan ngerasa kalian saya dari kampung, saya orang marginal, orang yang terpinggir, kan jangan ngerasa kayak gitu. Kenapa? Karena berbeda itu indah. Oke. Jangan ngerasa kalian karena berbeda, kalian ngerasa ya udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Justru karena kalian berbeda, kalian diciptakan di sini untuk menciptakan perbedaan yang lain dan menjadi indah. Iya. Keren. Gitu. Jainal. Walaupun saya belum indah ya, tetap ya. Betul, belum. Bentar lagi lah nanti. Oke. Hari ini ternyata menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Bagi saya juga. Kru Ngobstay Ambyar karena kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Terima kasih kepada Jainal yang sudah menyempatkan datang, bukan menyempatkan ya, sengaja datang memenuhi undangan kami jauh-jauh dari Solo. Mengesampingkan dulu pekerjaannya. Terima kasih, hanya sekedar untuk berbagi dengan teman-teman Ngobstay. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Dan kita bisa belajar banyak dari obrolan kita kali ini. Terima kasih teman-teman Ngobstay sudah stay tune bersama kami. Pantengin terus Ngobstay Ambyar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Like, comment, share, and subscribe. Dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona.